Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada pelajaran kimia. Pada pelajaran hari ini, kita akan membahas materi tentang sifat koligatif larutan. Di mana materi sifat koligatif larutan ini adalah materi di kelas 12 semester 1. Kompetensi dasar tentang sifat koligatif larutan itu ada di 3.1 dan 3.2. 3.1 menganalisis penyebab adanya fenomena sifat koligatif larutan pada penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmosis. KD 3.2 membedakan sifat koligatif larutan elektrolit dan non-elektrolit. Sifat koligatif larutan yang akan kita pelajari ada 4. Yang pertama adalah penurunan tekanan uap yang disimbolkan dengan delta P. Yang kedua, kenaikan titik didih yang disimbolkan dengan delta TB. Yang ketiga, penurunan titik beku yang disimbolkan dengan delta TF. Yang keempat, tekanan osmosis yang disimbolkan dengan P. Sifat koligatif larutan ini kita akan bahasnya satu persatu, di mana sifat koligatif larutan itu ada sifat koligatif larutan elektrolit dan sifat koligatif larutan non-elektrolit. Untuk pertemuan kali ini kita hanya khusus mempelajari tentang penurunan tekanan uap larutan non-elektrolit. Sifat koligatif larutan. Apa sih sifat koligatif larutan itu? Sifat koligatif larutan adalah sifat-sifat larutan yang tidak bergantung pada jenis zat terlarut, tetapi hanya pada konsentrasi partikel terlarutnya. Jadi, sifat koligatif itu hanya dipengaruhi oleh konsentrasi partikel zat terlarutnya. Jumlah partikel dalam larutan non-elektrolit tidak sama dengan jumlah partikel dalam larutan elektrolit, walaupun konsentrasi keduanya sama. Kenapa ini bisa terjadi? Hal ini dikarenakan larutan elektrolit dapat terurai menjadi ion-ionnya, sedangkan larutan non-elektrolit tidak bisa terurai menjadi ion-ionnya. Jadi, larutan elektrolit itu kan dibagi dua, ada elektrolit lemah, ada elektrolit kuat. Biasanya elektrolit lemah dan elektrolit kuat dapat terurai menjadi ion-ionnya, baik dia terurai sebagian atau dia terurai sempurna. Tetapi kalau dia non-elektrolit, maka tidak bisa terurai menjadi ion-ionnya. Penurunan tekanan uap tersimbolkan delta P. Suatu zat cair pada setiap temperatur mempunyai tekanan uap yang berbeda-beda. Artinya, zat cair satu dengan zat cair yang lain itu akan mempunyai tekanan uap yang berbeda-beda. Semakin tinggi temperatur, maka semakin besar tekanan uap zat cair tersebut. Penambahan zat terlarut yang sukar menguap ke dalam zat cair menyebabkan penurunan tekanan uapnya. Hal ini dikarenakan zat terlarut itu akan mengurangi bagian atau fraksi dari pelarut sehingga kecepatan penguapannya akan berkurang. Berikut ini adalah animasi dari air yang terdapat dalam suatu bejana. Kita lihat bagaimana pergerakan air dalam bejana tersebut.
Yang berikutnya, gerakan pelarut dengan zat telarut, di mana kondisi yang kedua itu pelarutnya air dan ada larutannya, misalnya pelarutnya pelarutnya air dan ada zat telarutnya, misalnya larutannya garam. Yang berwarna biru adalah Cl- dan yang hijau adalah Na+. Kalau kita lihat bagian di atas, karena bejananya hanya berisi air, maka air dapat bergerak dengan bebas, sehingga tidak ada yang menghalangi air untuk terjadi penguapan. Semakin tinggi temperatur, biasanya penguapannya akan semakin mudah. Sementara larutan garam, ada pelarut garam, ada pelarut air, dan zat telarutnya garam, itu terjadi tarik-menarik antara pelarut dengan zat terlarutnya. Jadi gaya tarik-menarik sehingga akan menghalangi penguapan zat telarut tersebut. Jadi kalau kita lihat gambar yang pertama, air dapat bergerak bebas, sementara gambar yang kedua itu akan menghalangi penguapan dari zat telarut tersebut. Tekanan uap larutan itu lebih rendah dari tekanan uap pelarut murni. Jadi akibatnya tekanan uap larutan akan lebih rendah dari tekanan uap pelarut murni. Tekanan uap larutan itu disimbolkan dengan P dan tekanan uap pelarut murni disimbolkan dengan P0. Jadi delta P atau penurunan tekanan uap itu sama dengan P0 dikurangi P. Ini biasanya jika partikel zat telarutnya sukar menguap, maka tekanan uap larutan akan lebih kecil daripada tekanan uap pelarut. Menurut Lott, bahwa penurunan tekanan uap akan berbanding lurus dengan fraksi mol zat terlarut. Fraksi mol zat terlarut dan fraksi mol pelarut atau fraksi mol secara umum itu sudah kita bahas di materi sebelumnya. Menurut buku Lott tadi bahwa penurunan tekanan uap berbanding lurus dengan fraksi mol zat terlarut. Dan jika partikel zat telarutnya sukar menguap, maka tekanan uap larutan lebih kecil dari tekanan uap pelarut murni. Atau delta P sama dengan P0 dikurangi dengan P. Fraksi mol total itu sama dengan 1, fraksi mol telarut tambah fraksi mol pelarut sama dengan 1, sehingga kita menghitung fraksi mol telarut sama dengan 1 dikurangi dengan pelarut. Delta P sama dengan P0 kali X telarut, atau penurunan tekanan uap sama dengan tekanan uap air dikalikan dengan fraksi mol zat telarut. Ini sesuai dengan hukum Lott, bahwa penurunan tekanan uap berbanding lurus dengan fraksi mol zat telarutnya. Tadi dikatakan juga jika partikel zat telarutnya sukar menguap, maka tekanan uap larutan akan lebih kecil dari tekanan uap pelarut murni, atau tekanan uap pelarut murni lebih besar dari tekanan uap larutan. P0 kurang P sama dengan P0 dikali dengan 1 kurang fraksi mol zat pelarut.
Sehingga diperoleh P atau tekanan uap larutan sama dengan fraksi mol pelarut dikali dengan fraksi mol, diperoleh tekanan uap larutan sama dengan tekanan uap pelarut murni dikali dengan fraksi mol pelarut. Atau fraksi mol pelarut boleh kita uraikan menjadi mol pelarut dibagi dengan mol pelarut tambah mol zat terlarut. Sehingga P sama dengan P0 kali mol pelarut dibagi dengan mol pelarut tambah mol zat terlarut. Contoh soal. Tekanan uap air pada temperatur 25 derajat Celcius adalah 23,76 mm Hg. Tentukanlah penurunan tekanan uap jika ke dalam 90 gram air dilarutkan 18 gram glukosa C6H12O6. Masing-masing HR-nya diketahui. Sebelum kita menjawab soal, kita lihat dulu apa-apa saja yang diketahui dari soal tersebut. Misalnya, yang diketahui temperaturnya 25 derajat Celcius, kemudian tekanan uap airnya atau P0-nya 23,76 mm Hg. Terus berikutnya massa air 90 gram, massa urea, massa glukosa 18 gram. Dan yang ditanyakan adalah penurunan tekanan uap atau delta P. Karena ini berhubungan dengan fraksi mol, maka kita harus menghitung masing-masing molnya, baik mol air maupun mol glukosa. MR glukosa setelah kita hitung didapatkan angka 180 dan mol air, MR air didapatkan 18. Masing-masingnya molnya kita hitung, baik mol air maupun mol glukosa. Masih ingatkah kalian bagaimana menghitung mol? Mol adalah gram per mr, berarti gram air dibagi dengan mr air. Sehingga untuk menghitung mol air, massanya 90 dan mr-nya 18. Jadi mol air adalah 5 mol. Berikutnya kita lakukan cara yang sama, itu menghitung mol dari glukosa. Massanya 18 gram dan mr-nya 180 gram per mol. Sehingga kita peroleh mol dari glukosa adalah 0,1 mol. Setelah itu kita hitung berapa fraksi mol dari glukosa tersebut. Kita hitung glukosa adalah fraksi mol zat terlarut, sehingga kita cari mol zat terlarut dibagi dengan mol zat terlarut tambah dengan mol pelarut. Sehingga diperoleh fraksi mol glukosa sama dengan mol glukosa 0,1 mol dibagi dengan mol total mol glukosa tambah mol air. Nilainya 0,1 tambah 5 mol. Sehingga 0,1 bagi 5,1 mol didapat angka 0,2 mol. 0,02. Berarti fraksi mol glukosa adalah 0,02. Tadi yang ditanyakan adalah delta P atau penurunan tekanan uap. Delta P sama dengan P0 kali fraksi mol zat terlarut atau fraksi mol glukosa. Fraksi mol glukosa didapat 0,02 dan tekanan uap pelarut murni itu 23,76. Jadi delta P-nya adalah 23,76 dikali dengan 0,02. Didapat harga 0,48 mm Hg. Jadi penurunan tekanan uap pada 25 derajat Celcius adalah 0,48 mm Hg. Soal yang berikutnya adalah tentukanlah tekanan uap jenuh larutan yang mengandung 12% massa urea CONH2 2 kali jika tekanan uap
jenuh air pada temperatur 30 derajat Celcius adalah 31,82 mm Hg. Sebelum kita menjawab soal ini, kita lihat dulu apa yang diketahui dari soal. Yang pertama diketahui adalah 12% massa urea. Kemudian suhunya 30 derajat Celcius dan tekanan uap jenuh air 31,82 mm Hg. Yang ditanyakan adalah tekanan uap jenuh larutan atau P. Kita misalkan massa larutan itu adalah 100 gram, artinya dalam 100 gram larutan terdapat 12 gram urea dan sisanya adalah 88 gram air. Atau boleh juga kita bisa menggunakan 12% itu sehingga massa urea sama dengan 12%. 12 per 100 dikali dari massa total sebanyak 100 gram sehingga diperoleh massa urea adalah 12 gram. Untuk menghitung massa air, kita bisa mengurangi 100 gram massa total dikurangi dengan 12 gram massa urea. Sehingga diperoleh massa air adalah 88 gram. Berikutnya kita hitung massa air. Didapat angka 4,98 mol dan massa urea didapatkan 0,2 mol. Kita hitung fraksi mol air sama dengan mol air dibagi dengan mol air tambah mol urea. Mol air adalah 4,98 dan mol urea adalah 0,2 mol. Sehingga diperoleh fraksi mol air adalah 0,96. Selanjutnya kita hitung harga P atau harga dari tekanan uap larutan. P sama dengan P0 kali fraksi mol air. P0 harganya 31,82 mm Hg dan fraksi mol dari air adalah 0,96. Jadi P0 kali fraksi mol air sama dengan 31,82 mm Hg kita kali dengan 0,96 sehingga diperoleh P atau tekanan uap larutan adalah 30,55 mm Hg. Jadi, tekanan uap larutan pada suhu 30 derajat Celcius adalah 30,55 mm Hg. Untuk memudahkan kalian dalam pelajari materi ini, silakan kalian kerjakan soal berikut. Ini yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Silakan mencoba. Kalau ada pertanyaan boleh kalian tanyakan. Demikianlah pelajaran kita pada hari ini. Kalau ada yang belum mengerti atau ada yang mau ditanyakan, boleh kalian tanyakan. Dan semoga materi kita pada hari ini ada manfaatnya. Dan saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.